Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bagi yang memakan bawang agar menjauhi masjid? Simak hadis berikut ini. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi ghazwati Khaybar man akala min hadhihi asy-syajarah ya'ni ats-tsaum fala yaqrabanna masjidana. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda saat terjadinya perang Khaybar, barang siapa memakan dari pohon ini, yaitu bawang putih, maka jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami. Di dalam hadis yang lain disebutkan an Jabir bin Abdullah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man akala thuman aw basalan faly'tazilna aw liy'tazil masjidana waliyaq'ud fi baytihi wa innahu utiya bi badrin qala ibn Wahab يعني طبقا فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال قل فإني أناجي من لا تناجي. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memakan bawang merah atau bawang putih, hendaklah menyingkir dari kami, atau dengan redaksi, agar dia menyingkiri masjid kami, dan duduklah di rumahnya. Pernah dalam perang Badar, beliau diberi hidangan yang berisi sayur mayur, berupa kubis, dan beliau temukan mempunyai bau. Maka Nabi menanyakan perihal sayuran itu, dan dikabarkan bahwa sayuran itu diantaranya ada kubis. Beliau lantas bersabda, coba tolong dekatkan. Lantas mereka pun mendekatkannya kepada beberapa sahabat yang ikut bersama beliau. Tatkala beliau melihatnya, beliau merasa risih memakannya dan bersabda, saya menjauhi santapan yang kalian tidak menjauhinya. Maka apabila seorang hendak memakan makanan ini, lalu pergi ke masjid dengan tanpa mencuci terlebih dahulu, bau mulutnya dari makanan tersebut tidak terbayangkan betapa orang yang berada di sampingnya merasa terganggu karena mencium bau bawang yang sangat menyengat. Untuk itulah, syariat memperhatikan permasalahan ini dan menyebutnya sebagai sesuatu yang dapat membuat malaikat tidak mendekati pelakunya. Larangan ini adalah larangan untuk ingin sholat di masjid, karena yang dituntut dari seseorang yang melaksanakan sholat agar menggunakan sebaik-baik wewangian dan aroma yang sedap. Sedangkan memakan bawang tatkala ingin ke masjid adalah bentuk menyelisihi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, memakan bawang hanya dilarang apabila kita ingin sholat berjamaah di masjid, bukan diharamkan untuk dikonsumsi sehari-hari. Karena bawang hukumnya halal berdasarkan persetujuan ulama. Dari kedua hadis di atas, maka ada beberapa hukum-hukum yang bisa kita ambil. Yang pertama, larangan mendatangi masjid-masjid bagi siapa saja yang memakan bawang putih atau bawang merah. Kedua, dimakruhkan memakan bawang merah atau putih atau yang semisal dengannya dari hal-hal yang memiliki bau yang tidak sedap bagi siapa saja yang ingin menghadiri sholat di masjid agar tidak kehilangan kesempatan melakukan sholat berjamaah di masjid dan tanpa merekayasa agar kehadirannya di masjid menjadi gugur dengan dalih hal itu diharamkan. Ketiga, hikmah dilarangnya mendatangi masjid-masjid adalah agar para malaikat dan juga para jamaah sholat yang lain tidak terganggu, sebagaimana disebutkan dalam hadis an Jabirin radhiyallahu anhu qala nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil basali wal qurrathi faghalabatna al hajatu fa akalna minha faqala man akala min hadhihi asy-syajaratil muntinah fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata ta'adza mimma yata'adza minhu al-ins. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makan bawang merah dan bawang bakung, tetapi kami sangat membutuhkannya, maka kami makan sebagian darinya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa yang memakan sebagian dari pohon berbau busuk ini, maka janganlah dia mendekati masjid kami, karena malaikat merasa tersakiti dari sesuatu yang manusia juga merasa tersakiti disebabkan baunya. Keempat, larangan mengganggu orang lain dengan segala jenis sarananya. Di dalam hadis di atas terdapat sarana yang telah dinyatakan berdasarkan nas, maka menggolongkan yang lain kepadanya adalah benar dan sesuai dengan qiyas. Ini saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.